spesifiknya intro ke larutan asam basa. Jadi yang ya kenalin lagi ya, aku Hanifah Syifa. Buat yang belum kenal, aku dari Sekolah Farmasi ITB. Sekarang baru tahun pertama sih. Ya, jadi teman-teman kita saling belajar aja ya. Kalau misalnya aku ada yang salah juga boleh banget gitu ya dikoreksi. Yang bakal kita bahas hari ini intro berarti ya masih dasar-dasar gitu ya. Dari asam basa itu gimana sih, terus perkembangannya menurut Arrhenius tuh asam basa tuh kayak gimana, Bronsted Lowry kayak gimana, sama yang terakhir Lewis gimana. Terus kekuatan asam dan derajat keasaman atau pH sama titrasi asam basa. Dari indikatornya, titik ekuivalennya, perhitungannya, sama kita bakal lihat detail kurva titrasi itu gimana. Oke. Sebentar ya. Oke, maaf. Lanjut ya. Arrhenius dulu nih. Jadi kata Arrhenius itu yang dimaksud bersifat asam itu kalau dalam air dia melepaskan ion H+. Contohnya yang umum nih, kita tahu kan kalau HCl itu asam gitu ya. Nah, dia itu bakal ngelepasin ion H+ dan Cl-. Nah, ini kata Arrhenius. Atau contoh yang lain H2S. H2S dia bakal ngasilin ion H+, jumlahnya 2, dan S2-. Nah, tadi kita tahu HCl sama H2S. Nah, HCl itu termasuk ke dalam asam yang jenisnya monovalen karena punya satu valensi asam. Nah, sedangkan H2S atau H2SO4, H3PO3 itu maksudnya tuh asam polivalen, banyak valensi asamnya. Cara gampangnya lihatnya dari jumlah H plusnya, jumlah H-nya aja. Kayak HCl kan 1, HF 1. Nah, kalau ini H2SO4 2, artinya dia punya 2 valensi asam atau disebut sebagai divalen. Nah, kalau H3PO4 dia punya 3. Bentar, belum aku ini ya. Wait. Punya 3 valensi nih asam, jadi disebut sebagai trivalen. Nah, selanjutnya kalau yang disebut sebagai basa menurut Arrhenius itu sebaliknya. Kalau di dalam air dia bakal melepaskan ion OH-. Contohnya NaOH yang umum aja gitu. Dalam air dia bakal melepas Na+ ya, tambah OH-. Ini tuh satu ya valensi basanya. Gimana kalau MgOH? MgOH kan dia punya 2 valensi basanya. MgOH2. Nah, artinya juga sama, dia melepas 2 ion OH-. Jadi kalau yang dimaksud sebagai asam dalam air, dia bakal melepas ion H+. Kalau dalam air dia melepas ion OH-, artinya dia basa menurut Arrhenius. Oke, lanjut. Nah, Bronsted Lowry. Nah, Bronsted Lowry ini lebih menekankan ke reaksinya. Tuh. Kalau asam itu merupakan donor proton, kalau dia merupakan spesies yang mendonorkan proton, nah disebut asam. Kalau dia merupakan spesies yang menerima proton, disebut basa. Gimana sih maksudnya? Ya, contohnya aja gitu. Kayak yang tadi HCl. HCl saya ditambah H2O. Nah, ini kan bakal ngebentuk Cl- ditambah H3O+. Nah, fokusnya lihat ke reaksinya. Nih HCl. Dia kan bakal berubah jadi Cl-. Artinya apa? Artinya H+ dari HCl, H-nya itu berkurang 1. Berkurang 1 kemana? Dia mendonorkan H-nya ke
H2O gitu. Artinya dia berkurang. Nah, sedangkan H2O berubah jadi H3O+, artinya dia bertambah H-nya. Nah, kita bisa simpulkan kalau HCl ini bertindak sebagai asam dan H2O ini bertindak sebagai basa. Kenapa? Karena HCl itu sebagai donor H ke H2O yang sebagai akseptor H dari HCl gitu. Jadi kalau Bronsted-Lowry itu fokus aja ke reaksinya gitu. Kalau Arrhenius lihat aja ada nggak H+ yang dihasilkan, oh berarti dia asam. Ada nggak OH-, oh berarti dia basa gitu. Nah, contoh lain ya, yang tadi udah yang HCl, contoh lain yang basanya nih, NH3. NH3 ditambah H2O. Hasilnya NH4 plus ditambah OH-. Nah, kita lihat fokus ke reaksinya, fokus ke H-nya, aliran H-nya gitu. NH3 di sini dia berubah jadi NH4, artinya dia H-nya nambah dari siapa? Dari H2O yang mendonorkan satu H-nya ke NH3. Nah, kita bisa simpulkan kalau H2O itu bertindak sebagai asam karena dia mendonorkan H-nya ke NH3 yang bertindak sebagai basa karena menerima atau sebagai akseptor H dari H2O gitu. Nah, terus zat atau spesi ada yang bisa bertindak sebagai asam dan sekaligus juga bertindak sebagai basa. Ini tuh disebut sebagai spesi yang bersifat amfiprotik atau amfoter. Nah, kalau dari sini bisa kalian tebak nggak yang mana sih yang bersifat amfoter? H2O. Ya, betul ya. Pintar, H2O. Dari yang pertama nih, dari yang bereaksi dengan HCl, dia bisa bertindak sebagai basa. Sedangkan yang bereaksi dengan NH3, dia bisa bertindak sebagai asam. Gitu. Oke. Sebentar. Ini nge-lag nih. Tunggu. Aduh. Oke. Nah, bisa ya? Lanjut. Nah, yang terakhir, Lewis. Nah, Lewis ini fokusnya ke elektronnya. Jadi kalau asam, dia itu menerima elektron. Kalau basa, dia mendonorkan elektron. Kita ambil contoh yang tadi NH3. Di sini kan NH3 ya, teman-teman perhatiin. NH3 di sini berubah jadi NH4+. Nah, kalau kita bikin reaksinya gitu, berarti NH3 ditambah H+, jadi NH4+. Di mana N di sini kan bakal mengikat 3 atom H, artinya dia punya 3 ikatan dengan atom H. Nah, di mana N itu, nitrogen itu ada di golongan ke-5, artinya dia punya 5 elektron valensi. 3 elektron valensinya udah dipakai untuk berikatan dengan H, artinya dia punya 2 lagi elektron bebas yang belum berikatan atau punya 1 pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas dari NH3 ini bisa didonorkan gitu. Ke mana? Ke yang bakal berikatan dengan dia. Siapa? H gitu di sini. Jadi NH3 berikatan dengan H, hasilnya kan NH4. Nah, jadi biasanya kalau yang gimana ya? Jadi biasanya kalau yang mendonorkan elektron itu, ikatan yang terbentuk itu biasanya bakal jadi ikatan koordinasi. Karena yang mendonorkannya kan yang NH3 ini. Nah, karena NH3 ini mendonorkan elektron, kita bisa simpulkan kalau NH3 ini bersifat sebagai basa. Sama berarti ya, sama konsep Bronsted-Lowry. NH3 juga kan di sini basa gitu. Nah, contoh lain nih. HNO3 misalnya. Struktur Lewis-nya kayak gini, udah dari gambar gitu ya, biar nggak pusing. Nah, kita fokus ke atom O sama atom N. Yang tadi, N itu punya 5 elektron valensi. 2 elektron valensi dipakai berikatan dengan oksigen.
1 dipakai berikatan dengan oksigen juga. Nah, sisanya ada 2 bisa dipakai sebagai ikatan koordinasi dengan oksigen yang di atasnya. Artinya apa? Artinya nitrogen ini bertindak sebagai basa. Nah, sedangkan oksigen yang berikatan koordinasi dengan nitrogen, dia kan nggak ngasih apa-apa ke nitrogen. Elektron dia kan emang valensinya cuma 6 kan? Karena oksigen itu masuk ke golongan 6A. Nah, artinya dia bertindak sebagai asam. Lanjut ya, H2SO4. Kita lihat ke atom S-nya dulu. Kita tahu kalau atom S itu masuk ke golongan 6A, sama kayak oksigen. Artinya dia punya 6 elektron valensi. 1 dipakai berikatan dengan O yang kiri, 1 dipakai berikatan dengan O yang kanan. Nah, sisanya ada 4 nih. Di atas ikatan koordinasi dengan O, di bawah ikatan koordinasi dengan O. Ya, berarti kita bisa simpulin S itu basa dan O itu asam gitu. Karena S mendonorkan PEB yang dia punya ke O gitu. Ini juga sama ya, kalian bisa baca sendiri itu. Kita lanjut aja. Nah, sekarang ada soal singkat-singkat nih. Kalian boleh biar aktif gitu ya, jawab langsung pakai on mic atau kalau susah chat juga boleh. Nah, ini untuk nge-review. Nah, mana nih pernyataan yang tepat terkait definisi asam basa? Yang A, semua asam menurut Arrhenius merupakan basa menurut Bronsted-Lowry. Yang B, basa menurut Bronsted-Lowry merupakan akseptor elektron. Yang C, definisi asam dan basa menurut Bronsted-Lowry bergantung pada pelarut air. Yang D, basa menurut Lewis merupakan spesi yang mendonorkan pasangan elektron. Yang E, asam merupakan sifat dari senyawa yang dapat menghasilkan H+ menurut Lewis. Oke, yang mana nih? Oh, beda-beda nih jawabannya. Ada yang jawab D, ada yang jawab C. Ada lagi? Aduh, bentar. D, coba kita lihat jawabannya ya. Ya, benar. Jawabannya D ya, teman-teman. Yang A kenapa salah? Karena harusnya asam menurut Arrhenius juga asam menurut Bronsted-Lowry. Kan tadi kita udah buktiin ya NH3. Menurut Bronsted-Lowry juga sama konsepnya sama NH3 menurut Lewis. Wait, bentar. Oh ini, nah muncul ya. Yang kedua nih, salahnya di mana? Kalau misalnya Bronsted-Lowry itu bilang bahasa itu, wait, bentar. Iya, basa itu bukan akseptor elektron. Tadi kan Bronsted-Lowry itu fokusnya ke H-nya ya, alias H itu protonnya, jadi bukan elektronnya. Kalau yang C, dia nggak bergantung dengan pelarut air. Kalau yang D, betul tuh ya, kalau basa itu mendonorkan pasangan elektron, kalau asam itu yang jadi ikatan koordinasinya gitu, yang menerimanya. Yang E, sifat dari asam merupakan sifat dari senyawa yang dapat menghasilkan ion H menurut Lewis. Nah, itu enggak ya. Kalau ion H menurut siapa? Menurut Arrhenius berbenar. Tuh. Oke, lanjut. Boleh? Siapa yang mau jawab nih? Zat manakah yang merupakan sisa asam? Ya, ada yang jawab B nih. Yang lain gimana nih? Buka aja ya jawabannya biar cepat. Nah, benar jawabannya B. Maaf. Kenapa? Karena sisa asam itu hasil reaksi ionisasi asam. Jadi misalnya HCl, berarti sisa asamnya
Cl minus. Di sini HBr O3. Sisa asamnya Br O3 minus. Jadi cara paling gampangnya itu sisa asam itu punya ciri atom H-nya tuh berkurang satu dari yang sebelumnya, atau bahkan nggak punya atom H karena awalnya cuma satu atom H gitu. Lanjut, yang ini. Manakah kombinasi air yang akan bersifat asam? Airnya ya, teman-teman. Kira-kira air bereaksi dengan apa nih yang bikin airnya bersifat sebagai asam? Oke, ada yang jawab D. Aku buka ya. Wait. Nah, benar ya jawabannya D. Kenapa jawabannya D? Karena tadi ingat lagi ke yang Bronsted-Lowry gitu ya. Kalau dia bereaksi dengan asam, jadi H2O-nya bakal bertindak sebagai basa. Nah, kebalik kalau bereaksi dengan basa, H2O-nya bakal bertindak sebagai asam. Nah, yang ini ya. Jadi, bukan yang ini. Jadi kalau dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, air bersifat asam jika dia mendonorkan H+ kan. Nah, maka yang mungkin itu kalau misalnya air bereaksi dengan basa, alias di sini yang basa cuman yang D doang, yang A, B, C sama E itu asam, HCl asam, H3PO4 asam, asam gitu. Jadi kalau udah asam pasti ya airnya bakal menerima H dari senyawa yang sampingnya ini kan. Jadi bakal bersifat sebagai basa gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita bakal belajar tentang bentar. Tulisannya apa? Ketutup. Wait. Oh ya, kekuatan asam dan derajat keasaman atau pH. Nah, ini intronya dulu. Yang tadi nih, kalau menurut Arrhenius kayak gini gitu ya, HCl bakal menghasilkan H+ dalam air disebut sebagai asam. Nah, sedangkan HCl menurut Bronsted-Lowry bersifat sebagai asam karena dia mendonorkan H+. Nah, coba kalau lihat dari yang Bronsted-Lowry ini. Nah, gimana kalau kita ngebikin pola yang sama ke H2O? H2O dalam air, gitu, air dalam air, itu bakal jadi kayak gimana reaksinya? Ya udah, polanya sama aja gitu. Ini kan Cl jadi Cl minus, berarti ini H2O jadi OH minus, berkurang satu, H-nya didonorkan ke H2O sebelahnya jadi H3O plus gitu. Atau kalau kita persingkat, reaksinya itu jadi kayak gini, 2H2O berubah jadi H3O plus ditambah OH minus. Nah, reaksi ini tuh sering disebut sebagai ionisasi air. Atau kita juga udah tahu gitu ya, kalau H3O plus itu identik atau sama dengan H+. Jadi kita bisa sederhanain lagi bentuknya. 2H2O itu bisa diuraikan jadi H+ dan OH-. Nah, kita lihat nih, kalau reaksi ini tuh segini tuh ya, merupakan reaksi kesetimbangan. Kalian udah belajar kan pertemuan kemarin reaksi kesetimbangan? Ya, ingat-ingat lagi nih, kalau untuk nyari ketetapan kesetimbangan atau K gitu ya, yang dimasukin kan cuman yang aqua sama apa? Ya, sama gas ya. Sedangkan liquid atau solid apalagi dia nggak dimasukin ke dalam perhitungan tetapan kesetimbangan. Jadi dari sini kita bisa simpulin tetapan kesetimbangan dari water gitu ya, itu KW itu tetapan kesetimbangan air itu bisa dari konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- itu. Yang mana kita tahu nilainya itu 10 pangkat minus 14. Ya gitu. Bentar ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita bahas tentang kekuatan asam sama derajat keasaman gitu ya. Jadi larutan asam atau basa itu pasti punya tingkat
keasaman yang beda-beda antar sesama senyawa atau larutan gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, itu tuh ditentukannya atau indikatornya tuh apa sih? Kita sebut sebagai pH itu. pH itu derajat asam basa yang diukur berdasarkan banyaknya konsentrasi H+ dalam larutan. Jadi kita bagikan ketiga kategori. Yang pertama bersifat asam, yang kedua bersifat netral, yang ketiga bersifat basa. Nah, gimana nentuin pH yang asam, pH yang netral, sama pH yang basa itu? Kita balik ke konsep yang tadi kita udah pelajari. Nih, Kw itu kan sama dengan konsentrasi OH- tambah konsentrasi H+. Ini nilainya 10 pangkat min 14. Nah, berarti kalau kita pengen cari H+ atau OH- gimana ya maksudnya? Jadi ini tuh netralnya itu artinya, oh gini, ulangi. Jadi kalau netral itu kita tahu gitu, artinya OH- jumlahnya sama H+ itu sama gitu. Berarti kalau gitu kita bisa simpulin untuk senyawa larutan yang bersifat netral, maka konsentrasi H+ dan OH- itu harus sama, alias kalau totalnya 10 pangkat min 14, maka masing-masingnya 10 pangkat min 7 gitu. Nah, kita balik nih. Selain netral, ada juga yang bersifat asam. Gimana taunya dia bersifat asam? Tadi kita review lagi ke yang menurut Arrhenius, biar gampang ya. Arrhenius bilang kalau asam itu dia menghasilkan H+ dalam air, sedangkan kalau basa OH- dalam air. Jadi kalau pengen disebut sebagai asam, si larutan itu harus memiliki konsentrasi H+ lebih besar dibanding konsentrasi OH-nya. Nah, kebalik ya, kalau basa berarti konsentrasi OH- harus lebih besar dibanding konsentrasi H+-nya gitu. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi kita udah bahas. Oh ya, tambahan lagi, ini tuh tetapan keseimbangan air itu bergantung terhadap suhu. Oke, lanjut. Nah, udah tahu tuh tadi kalau pH yang bersifat asam, larutan yang bersifat asam itu dia konsentrasi H+-nya lebih besar. Sedangkan yang bersifat basa itu konsentrasi OH-nya lebih besar. Nah, terus gimana mau ngitung nilainya, nilai eksak dari pH itu sendiri? Nah, ini ada rumusnya itu. Udah tahu H+-nya berapa, nah pH itu bisa dihitung dengan minus dari logaritma konsentrasi H+-nya. Sedangkan pOH juga kebalikannya, minus dari logaritma OH-. Nah, terus kita tahu nih tadi, KW itu nilainya 10 pangkat minus 14. Nah, kalau pengen tahu PKW itu berapa? Nah, PKW tinggal dapat dari minus logaritma KW gitu kan? Gampang kan? Jadi minus logaritma dari 10 pangkat minus 14. Nah, di sini kita mungkin teman-teman udah belajar gitu ya dari kelas masing-masing gitu. Kalau untuk ngegampangin kayak gini, langsung aja gitu. Kalau 10 pangkat min 14 di minus logaritmain, langsung taruh ke depan, jadi 14. Kita tahu tuh PKW-nya tuh nilainya 14. Di mana tadi kita tahu kalau KW itu perkalian dari OH minus konsentrasi sama H+. Gitu. Jadi ini artinya pH ditambah pOH itu jumlahnya 14. Nah, yang tadi aku bahas ya, kalau misalnya konsentrasinya itu 10 pangkat sesuatu, maka kalau di minus logaritmain, ini tuh artinya di minus logaritmain, dia bisa langsung angka itu sendiri. Jadi kalau misalnya 10 pangkat min 8, maka jadi 8, 10 pangkat min 9, jadi 9. Nah, gimana kalau depannya ada angka? Contohnya 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini bakal bisa ditulis sebagai
Ini dulu, yang pangkat 10-nya dulu, 4, dikurangi log dari angka depannya 2. Gitu. Udah familiar lah ya. Oke. Udah, jadi aku review lagi. Kalau untuk nyari pH, POH, atau PKW, kita bisa ngitung dengan cara meminus logaritmakan konsentrasi H plus untuk pH, konsentrasi OH minus untuk POH, dan KW-nya ya untuk PKW. Itu. Hubungan yang tadi nih, hubungan konsentrasi H plus sama OH minus itu 10 pangkat min 14. Nah, sedangkan kalau pH sama POH itu 14 penjumlahannya. Ini harus di luar kepala sih. Harus dihafalin ya, biar cepat nanti ngitungnya. Nih, lanjut. Nah, udah bahas tentang apa itu pH dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas tentang kekuatannya. Asam sama basa itu tentu ya, ada yang kuat, ada yang lemah. Karena kita tahu rentangnya itu dari 0 sampai 14, di mana semakin mendekati ke 0 dia semakin asam, semakin mendekati ke 14 dia semakin basa, dan semakin mendekati ke 7 dia netral. Gitu. Nah, yang pertama yang disebut kuat dulu nih, asam basa yang disebut kuat itu kalau misalnya dia itu mudah terion. Kenapa mudah terion? Karena ikatan antar atomnya mudah lepas. Tuh. Nah ini tuh kalau dia semakin sempurna gitu ya, semakin kuat, nah dia itu punya tetapan derajat ionisasinya tuh 1 gitu, artinya dia terion sempurna. Nah, siapa aja sih yang termasuk kuat? Asam sama basa siapa aja sih yang termasuk kuat? Nah, yang pertama asam dulu ya. Asam yang termasuk kuat itu yang golongan 1 tuh, Na. Bentar. Ya, bukan Na kan OH. Wait. Golongan 7. Golongan halogen. Ya, golongan halogen kayak Cl, Br, I, lala, terus HNO3, H2SO4, HClO4 gitu. Kalau basa yang bersifat kuat, nah tadi itu yang aku omongin, yang Na itu kan masuk ke golongan 1A. Yang golongan 2A kayak Ca, Mg, CaOH2, MgOH2 gitu. Itu termasuk basa yang kuat. Selanjut, nah kalau yang lemah itu contohnya siapa? Jadi yang biar gampang sih karena lebih banyak yang lemah gitu ya. Kalian bisa ngafalin aja yang kuat-kuatnya aja gitu. Sisanya nanti yang lemah. Contohnya kayak HF, CH3, COH atau asam asetat gitu ya. Untuk basanya NH3 tadi kita udah tahu gitu ya reaksinya gimana. Nah, untuk tahu pH-nya, tadi kita kan butuh tahu konsentrasi H plus-nya. Nah, ada perbedaan nih untuk nyari konsentrasi H plus di asam basa yang kuat atau OH minus di basa yang kuat sama konsentrasi H plus sama OH minus di asam basa yang lemah. Nih, yang pertama yang kuat dulu. Langsung aja gitu, kalau yang kuat tergantung dari jumlah H-nya atau jenisnya. Tadi kita udah bahas kan kalau senyawa itu ada yang bersifat monovalen sama ada yang polivalen. Polivalen itu bisa divalen, 2 gitu divalen, bisa trivalen, 3 trivalen, dan lain-lain. Nah, di sini untuk mencari konsentrasi H+, di asam yang cuma punya 1 H, contohnya HCl, HBr, atau OH yang punya 1, atau basa yang cuma punya 1 OH, kayak NaOH. Tuh. Nah, dia langsung aja dari konsentrasi asamnya. Nah, kalau misalnya asam yang bersifat polivalen, contohnya CaOH2, nah, kita bisa kaliin dulu sama jumlah dari bentar, ini basah ya. Aduh, nggak konsen. Ini misalnya H2S gitu ya. SO4. Nah, ini kaliin dulu sama jumlah valensi asamnya atau basa ya, CaOH2. Jumlah valensi basanya.
Nah, ini untuk perhitungannya, kalian jangan lupa nih cari rumus untuk nyari konsentrasi. Karena kan untuk mencari konsentrasi H+ sama H- harus tahu dulu kan konsentrasi dari asam atau basanya gitu. Nah, ini nyari konsentrasi, salah satu caranya dia mol dibagi volume konsentrasi sama dengan M/V. Mol bisa dapat dari lala gitu ini. Ya, di dalam mili, gitu. Jangan lupa. Nah, tadi untuk asam sama basa kuat yang tadi ya, konsentrasi H+ itu N, itu valensinya dikali konsentrasi asamnya. Nah, untuk nyari pH-nya sama aja, tinggal minus logaritma dari konsentrasi H+. Yang ini juga sama valensi, dikali konsentrasi basanya gitu. Nanti lebih jelas lagi di soal latihan kayak tadi. Nah, yang kedua, ada yang kuat, pasti ada yang lemah. Nah, kalau lemah itu dia lebih sukar terion. Lebih sukar terion berarti artinya si derajat ionisasinya itu nggak 1 gitu. Dia antara 0 sampai 1. Nggak mungkin 1 gitu. Karena kalau 1 tuh kuat artinya dia terion sempurna. Nah, beda nih cara nentuin konsentrasi H+ sama H-nya. Dia bakal punya namanya Ka sama Kb. Ini salah ya, Kb ya harusnya. Oke. Sisanya sama aja sih hitungnya. Nah, ini lanjut ya ke soal. Kalian boleh jawab kayak tadi lagi gitu ya. Di chat boleh, mau on mic juga boleh. Nih, jika larutan konsentrasi H+-nya 3 kali 10 pangkat minus 5, maka yang tidak tepat yang mana nih? Oke. Ayo boleh nih dijawab. Oke, beda-beda nih ya jawabnya. Ada yang D, ada yang B. Gimana yang lainnya nih? Ada yang A. Wah, beragam. Boleh. Mantap. Gak apa-apa. Oke, udah lumayan banyak yang jawab. Kita buka aja ya. Ya, yang benar jawabannya yang A. Nah, ingat ya, yang tidak tepat. Nih, harus teliti baca soalnya. Yang tidak tepat yang mana? Nah, berarti kita cek dulu nih masing-masing. Larutan tersebut mendekati netral. Nah, kita tahu netral itu berapa sih? 7 ya pH-nya. Kalau ini untuk nyari pH tadi gimana? pH, aduh. pH, aduh ya Allah. Nah, ini pH sama dengan minus logaritma dari H+. Berarti minus logaritma dari 3 kali 10 pangkat minus 5. Atau yang ini ya, yang 10 pangkat minus dulu ke depanin. 5 dikurangi log dari angka di depan, 3. Nah, 5 min log 3 ke 7. Kira-kira deket atau jauh ya? Lumayan jauh kan ya? Jadi kayaknya ini kurang tepat nih, kita keep dulu. Nah, yang kedua, larutan tersebut bisa memerahkan lakmus biru. Artinya apa? Artinya asam. Benar nggak sih? Iya, kayaknya lebih tepat ini tuh disebut sebagai asam pH ini daripada netral gitu. Ini kayak benar. Terus yang ini, memiliki tingkat keasaman lebih tinggi daripada larutan HBr yang punya konsentrasi 10⁻⁵. Nah, gimana? Benar kan? Karena semakin besar konsentrasi gitu ya, maka tingkat keasamannya juga akan semakin tinggi. Ini kan lebih besar ya, karena 3 kali dari HBr gitu. 3 kali dari konsentrasi HBr. Ini benar. Nah, berarti jawabannya yang A. Gitu. Oke, lanjut. Yang ini. Boleh nih dicoba. Oke, udah ada yang jawab nih. Gimana yang lain?
Oke, hampir semua sama ya jawabannya yang B. Coba kita buka. Aduh, bentar. Nge-lag. Nah, ya benar jawabannya yang B. Tadi ya, HBr itu termasuk asam yang monovalen. Satu ya, H plusnya. Langsung aja berarti konsentrasi H plusnya sama dengan konsentrasi dari asamnya. Ini kan 0,0025. Berarti konsentrasi H plusnya juga sama dengan 0,0025 karena dia monovalen. Tuh. Langsung berarti ini disederhanakan bentuknya jadi 2,5 kali 10 pangkat minus 3. pH-nya dikedepanin ya, langsung 3 min log 2,5. Jadi yang B jawabannya. Oke, mantap. Lanjut. Oke, ada yang udah jawab? Oke, hampir semua sama lagi nih, udah pada teliti semua ya, mantap. Jawabannya yang nge-lag. Nah, ya benar yang B ya, teman-teman. Sama kayak tadi, HNO3 itu termasuk asam yang monovalen. Jadi, konsentrasi H plusnya sama dengan konsentrasi asamnya, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 4. Jadi, nyari pH-nya juga sama. Tinggal di minus logaritmain konsentrasinya. Gitu. Jadi, 4 min log 2. Lanjut. Yang ini nih. Udah ada jawabannya. Aduh, maaf. Gak apa-apa lah. Kita buka aja langsung ya. Atau gimana nih? Mau udah ketahuan nih jawabannya. Langsung aja ya. Nah, ini kita butuh ketelitian nih. Tadi kan kita tahu ya, kalau nilai pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Nah, berarti untuk nyari pH dari suatu basa lebih gampang point of view-nya kita lihat dari pOH dulu gitu. Karena untuk mencari pOH dibutuhkan konsentrasi OH minus, di mana basa itu udah ada gitu konsentrasi OH minusnya lebih mudah dicari gitu. Di sini kan nyari konsentrasi OH minus itu langsung dari konsentrasi basanya, di mana di sini basanya monovalen. Berarti langsung aja gitu, 3,7 kali 10 pangkat minus 4. Nah, udah tahu gini, langsung cari pOH-nya di minus logaritmakan konsentrasi OH minusnya. Nah, dapat 4 dikali 10 dikali log 3,7. Nah, ini pOH-nya. Nah, kita tahu kalau pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Nah, maka pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH. pOH-nya ini ya, berarti 14 dikurangi 4 minus log 3,7. Atau 14 kurangi 4, 10, negatif jadi positif, log 3,7. Jawabannya yang A. Oh, ini juga udah ada jawabannya. Gimana ya? Bentar deh, bentar. Tunggu. Oke, share sekali lagi. Nah, udah ada kan? Nah, ini, sok. Coba dihitung dulu. Oke, mantap nih, udah ada yang jawab. Oh, mantap. Cepat banget yang hitungnya.
Oke, lanjut yang lain. Oke, siap. Bahas ya. Oke, aku bahas ya. Nah ini tricky nih, karena tadi belum aku jelasin gitu cara nyari pH campuran gimana. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai bahas. Kan kita nyampurin nih HCl sama NaOH. Nah, berarti HCl itu punya konsentrasi sama volumenya sendiri. NaOH juga punya konsentrasi sama volumenya sendiri. Jadi artinya apa? Kita bisa hitung molnya gitu ya. Di sini mol HCl sama dengan konsentrasi dikali volume. Berarti 0,2 dikali 40 atau 0, atau berapa nih? 8 ya, 80. Wait. 8 ya 8. Ya nggak sih? Ya 8 milimol. 8 milimol ini ubah ke mol. 8 kali 10 pangkat min 3. Oh ya, kalau yang bingung kenapa jadi milimol, karena tadi kita masukin Maaf. Lanjut ya, tadi konsentrasi volume yang kita gunain itu dalam mili. Itu kalau dalam mili berarti molnya itu milimol. Ubah langsung ke mol, jadi 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, terus kalau NaOH juga sama, hitung dari konsentrasinya 0,1 dikali volumenya 60 mili. Jadi 6 milimol atau 6 dikali 10 pangkat min 3 mol. Gitu. Nah, punya HCl, punya NaOH, ada molnya. Nah, tinggal menggunakan MRS gitu ya, mula-mula reaksi sisa. Karena kalau di satu tempat ada asam, ada basa, pasti dia akan bereaksi kan, tentu gitu. Reaksinya kayak gimana? Nah, tadi HCl itu asam, NaOH itu basa. Nah, berarti asam basa direaksiin, dia bakal menghasilkan garam sama air. Garamnya apa? Garamnya itu dari kationnya dari basa dan anionnya dari asam. Anion asam HCl itu apa? Cl- kan? Kation basa NaOH Na. Jadi hasil garamnya adalah NaCl gitu. Masukin nih molnya. Ini mol ya. Nah, untuk yang bereaksi kita lihat yang molnya paling kecil. Di sini kan NaOH ya. Artinya ketika mereaksikan HCl sama NaOH akan habis bereaksi. Nah, sedangkan HCl bakal bersisa. Nah, bersisanya berapa? Bersisanya sekian gitu ya, 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalian bayangin aja kalau dalam satu larutan ada HCl sama NaOH direaksiin, hasil akhirnya itu sisanya itu HCl aja gitu. Artinya si larutan itu, campuran larutan itu hasil akhirnya akan bersifat HCl alias bersifat asam. Nah, berarti untuk nyari pH-nya kita bisa menggunakan konsentrasi dari sisa yang bersisanya alias sisa HCl-nya alias 2 kali 10 pangkat minus 3 gitu. Nah, berarti ini tuh sebagai sisa asamnya yang akan kita hitung. Nah, untuk nyari konsentrasinya berarti molnya. Ini jangan lupa ya, ini itu belum dalam konsentrasi, masih dalam mol. Berarti untuk dapat konsentrasi dia harus dibagi dulu dengan volumenya. Nah, volume yang digunakan itu tentunya harus volume total, karena yang kita hitung adalah pH dari campuran. Campuran itu berarti totalnya kan HCl sama NaOH dicampur. Di sini HCl-nya 40, NaOH-nya
60. Nah, berarti totalnya 100 mili alias 0,1 liter gitu. Jadi konsentrasi H plusnya 2 kali 10 pangkat minus 2 molar. Gitu. Sisanya gampang kan? Udah tahu gitu. Nyari pH itu tinggal minus logaritmakan dari H plus. Berarti minus logaritma dari konsentrasi H plus yang tadi kita dapat 2 kali 10 pangkat minus 2. Alias 2-nya ini kedepanin minus log 2. Nih, ada yang nanya nih. Mau tanya kalau asam kuat dan basa kuat yang pH 7 itu gimana? Ya itu jadi netral, jadi garam gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya bentar. Ya, jadi kalau misalnya HCl sama NaOH ini yang bereaksi itu jumlahnya sama, alias misalnya 40 mili HCl 0,2 molaritas direaksikan dengan 40 mili NaOH 0,2 molaritas. Nah, berarti artinya apa? Ada 8 kali 10 minus 3 mol dari HCl sama 8 kali 10 pangkat minus 3 mol dari NaOH. Nah, berarti udah nggak ada sisanya kan? Nah, berarti mereka kayak saling ini, yang asam dinetralkan dengan yang basa gitu, karena sama. Berarti udah hasilnya netral 7. Nah, kalau kalian nanya tentang kalau asam sama asam kuat sama basa lemah gimana, kalau asam lemah sama basa kuat gimana, kalau yang sisanya yang lemah gimana, nah itu bakal dijelasin di pertemuan selanjutnya gitu. Akan berhubungan dengan hidrolisis dan buffer gitu. Sekarang tuh kita nggak nyampe sana dulu. Kak, Gitu, ya. Oke, apa-apa? Mau nanya. Ya. Itu yang H plus sama N per V itu dari mana rumusnya, Kak? Oh, ini konsentrasi, rumus konsentrasi biasa. Yang ini nih. Yang ini. Aku tulis lagi aja ya. Yang ini. Molaritas berarti sama dengan N per V. Molaritas itu kan sama dengan konsentrasi ya. Bisa disebut sebagai konsentrasi juga gitu, molaritas. Kejawab nggak? Kejawab, Kak. Terima kasih. Oke. Ya, yang ini. Kelihatan nggak sih? Ya, semoga kelihatan ya. Ada titik-titiknya segala. Yang ini. Oke. Kalau udah clear, aku lanjut ya. Nah, udah beres nih. Nah, ini bab terakhir. Bahasan terakhir di bab yang hari ini kita bahas, titrasi. Sebentar. Nah, titrasi itu apa sih gitu? Kalau berdasarkan textbook gitu ya, titrasi itu kayak dilakukan untuk biasanya nentuin kemolaran atau kadar dari asam atau basa dengan cara reaksi netralisasi gitu. Nah, di sini kita wait. Nah, pertama kita bakal bahas indikator gitu. Jadi ada beberapa indikator yang biasanya digunain untuk sebagai indikator asam basa. Nah, ini sih menurut aku kalian hafal boleh, nggak hafal juga nggak apa-apa, cuman soalnya jarang ditanyain gitu ya. Cuman ya kalau mau dihafalin boleh gitu. Nah, ini aku kasih 2 tabel gitu, yang satu bahasa Inggris, yang satu nggak bahasa Inggris gitu ya. Dilihat dari pH-nya aja gitu buat ngafalinnya. Range pH ini itu indikatornya ini. Nah, sering dipakai itu yang sering ditanyain gitu ya, yang fenolphthalein. Kenapa? Karena dia itu pH-nya paling netral gitu. Antara 8,3 sampai 10 biasanya. Nah, ini lanjut ya. Jadi untuk titrasi gitu, kalian cuman butuh paham rumus ini doang gitu, satu rumusnya tuh. Jadi titrasi itu fokusnya ketika kita misalnya punya larutan basa gitu, kita titrasiin pakai asam. Nah, terjadi ketika kalau misalnya mol H+ itu sama mol H- gitu. Nah, di sini A sama B itu apa? A itu sama dengan valensinya. Valensi
asam. B juga sama dengan valensi basa. Jadi intinya kalau titrasi itu ya udah pakai rumus ini gitu. Kalau kalian perhatiin rumusnya itu mirip dengan rumus itu nggak sih? Pengenceran. Pengenceran juga sama. Rumusnya mirip. M1 V1, M2 V2. Tapi nggak ada valensi asam basanya gitu ya. Nah ini. Nah, yang perlu kalian perhatiin dari titrasi asam basa itu ada beberapa istilah gitu. Ya, bisa dibaca gitu ya. Pentiter itu zat yang mentitrasi suatu asam dan basa yang akan ditentukan kemolarannya. Terus daerah ini perubahan pH drastis. Nah ini titik ekivalen. Titik ekivalen itu terjadi ketika asam sama basanya itu tepat habis bereaksi, atau artinya jumlah dari H+ sama OH- nya itu yang ini ya. Jumlah dari H+. Bentar kok ngelag, tunggu wait. Jumlah dari H+. Bentar ya, ngelag. Stop dulu. Ini kelihatan belum? Udah ya. Jumlah dari H+ sama OH- sama. Nih. Gitu. Terus titik akhir titrasi. Itu titik di mana kan setelah sama nih. Nah, berarti bayangin gini. Kalau kalian mentitrasi asam pakai basa, ditambahin sampai akhirnya sama konsentrasi asamnya sama basanya. Tapi setelah melewati titik yang sama itu, setelah melewati titik ekivalen itu, kalian masih terus nambahin basanya. Nah, artinya dia bakal berubah kan. Awalnya kan asam tuh. Tambahin terus basa gitu. Berarti bakal ada suatu reaksi perubahan warna itu karena perubahan pH. Itu namanya titik akhir titrasi. Nah, sama kayak tadi, untuk menghitung titrasi, kalian harus jangan jauh-jauh gitu ya sama rumus konsentrasi, harus di luar kepala gitu kayak yang tadi. Nyari konsentrasi H+ itu gimana? Ya tinggal mol dikali volume kalau yang diketahui molnya gitu. Kalau misalnya diketahuinya persennya, persen kadarnya, bukan molnya gitu ya. Ya bisa pakai rumus ini. Rho dikali persen kadar dikali 10 gitu ya. Tuh, lanjut ya. Nah, ini yang tadi nih. Rumus. Kalau jadi ini tuh macam-macam titrasi gitu. Wait, bentar. Nah, yang pertama ngitung yang sebelumnya kita bahas sih, yang soal terakhir yang di atas. Ngitung pH campuran. Jadi kalau kita nyampurin dua larutan kan bisa beda-beda gitu ya. Kita bisa nyampurin asam sama basa kuat, bisa nyampurin asam kuat, nyampurin basa kuat, atau nyampurin yang lemah-lemah gitu. Nah, itu cara ngitungnya itu beda-beda. Yang pertama kalau misalnya ngitung dua larutan asam kuat yang beda. Nah, langsung aja gitu. Mol dari H+ totalnya dibagi volume total. Contohnya HCl ditambah HCl lagi gitu. Aku kasih contoh aja soalnya kali ya. Ini misalnya ada 100 mili HCl gitu. Ini pH-nya 4. Ditambah atau dititrasi atau ditetesi gitu ya. 100 mili lagi HCl. Tapi pH-nya 3. Dia nanya konsentrasi atau pH ya, pH campurannya berapa? Ya, berarti langsung aja pakai rumus yang ini. H+ sama dengan mol totalnya dibagi volume totalnya. Volume totalnya berarti 200 ya. 200 kali 10 banget minus 3 karena dalam liter. Nah, ini mol atasnya. Mol atasnya dapat dari
dapat dari apa? Ini kan tahu konsentrasi. Bentar, wait. Ya, mol sama dengan konsentrasi dikali volume. Nah, ini konsentrasinya dapat dari ini ya. Untuk nyari H plus gimana? Kebalikannya ya, kebalikan dari minus logaritma berarti 10 pangkat minus 4 gitu. Berarti ini yang di sini ya. Di sini berarti 10 pangkat minus 4 dikali volumenya 0,1 gitu. Karena 100 mili jadi 0,1 liter. Ditambah mol yang ini 10 pangkat minus 3 kan ini ya konsentrasinya. 10 pangkat minus 3 dikali volumenya 0,1. Tuh. Berarti totalnya berapa? 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat 14. 10 minus 4 dikali 0,1 berarti ini 10 pangkat minus 5 ditambah 10 pangkat minus 4 dibagi 0,2. Dapat kalau dihitung 5,5 kali 10 pangkat minus 4. Ini konsentrasi H plusnya. Itu nyari pH-nya tinggal 4 min log 5,5 gitu. Jadi aku ulang ya. Untuk nyari konsentrasi H plus kalau kita nyampurin dua larutan yang dua-duanya asam kuat. Ya udah tinggal jumlahin mol H plusnya dibagi volume totalnya. Nah, molnya dapat dari mana? Molnya dapat dari konsentrasi H plus konsentrasi dikali volume gitu. Konsentrasinya dapat dari pH. pH-nya ubah dulu ke H plus itu. Ini kayaknya butuh panjang sih jelasinnya, kayak nanti aku tulis dulu gitu ya contoh-contoh soalnya. Nanti aku kirim PPT-nya yang udah ditulis contoh-contoh soalnya gitu, biar gampang. Ini aku skip dulu ya. Bentar, ada yang nanya. K itu yang atas nggak dikali 10 pangkat min 3 juga. Yang mana ya? Yang ini. Yang atas ini. Wait. 10 pangkat min 3. Oh iya. Dikali. Untuk volumenya ya. Ya itu tuh udah dikali sih. Tapi aku langsung masukin 100 dikali 10 pangkat min 3. Itu kan sama dengan 10 pangkat min 1 ya. Jadi 0,1. Ya makanya kayaknya butuh aku tulis dengan lebih rapi gitu ya. Nanti aku kirim PPT-nya sekaligus contoh soalnya deh. Yang bagian-bagian ini. Yang penting kalian ngerti aja gitu konsepnya. Kalau misalnya kita nyampurin larutan basa yang sama kuat, yang kuat gitu ya. Sama kayak tadi, jumlahin dulu mol OH minus totalnya. Nah kalau misalnya nyampurin asam basa kuat, kayak tadi ya, asam sama basa yang kuat, nah itu pakai MRS dulu gitu. Pakai MRS dulu, tentuin kalau setelah pakai MRS siapa yang bersisa. Kalau misalnya yang bersisa asam kuat, nah itu sisa asam kuatnya, konsentrasinya ubah jadi pH. Nah kalau misalnya pakai MRS, udah dapat sisanya itu adalah basa kuat, ya udah basa kuatnya sisanya ya, jangan dari awal, sisanya yang udah dikurangi itu ubah ke konsentrasi jadiin pH. Kalau misalnya dua-duanya habis bereaksi, nggak ada sisa asam sama basa kuatnya, ya udah tadi jawabannya netral. Kayak siapa sih yang tadi yang nanya? Adalah yang nanya ya. Terus kalau misalnya udah ya itu ya. Yang bawah juga kalau asam yang bersisa ya gunakan konsentrasi asam. Kalau basa yang bersisa gunakan konsentrasi basa. Ini udah sih yang tadi contoh soalnya. Semoga bisa kebayang lah ya. Gimana, aman? Semoga aman ya. Aku lanjut ya. BTW, ini tuh sampai jam berapa sih? Ada yang tahu nggak?
Jam 9 bukan? Oh, 8.45. Oh my God, bentar lagi dong. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita bahas tentang kurva titrasi ini. Jadi, kurva titrasi itu... bentar. Lanjut ya. Kurva titrasi itu sumbu Y-nya itu pH-nya. pH yang dititrasinya gitu. Nah, kalau sumbu X-nya itu volume yang menitrasinya. Jadi kalau misalnya contohnya kita menitrasikan HCl dengan atau oleh NaOH. Nah, berarti HCl yang awalnya kita punya itu kan kita hitung pH-nya. Nah, itu jadi NaOH-nya itu yang ditambahin sama kita, dititrasin terus-menerus gitu ya, yang kita titrasi itu jadi X-nya gitu. Nah, ya lanjut lah. Wait. Nah, ini juga sama nih. Oke, coba kita analisis nih, kira-kira ada NaOH dititrasi ke nggak tahu senyawanya apa, tapi hasil akhirnya itu 7 pH-nya. Nah, kira-kira si asamnya itu harus kayak gimana karakteristiknya? Dia kuatkah atau lemahkah kira-kira? Ini ada yang jawab lemah. Ada yang jawab asam kuat. Oke, jawabannya asam kuat ya teman-teman. Kenapa? Karena kan kita tahu NaOH-nya itu termasuk basa kuat. Untuk biar bisa jadi pH-nya netral, maka asamnya juga harus asam kuat gitu. Nanti kalian belajar setelah ini ya, kalau misalnya asam kuat direaksiin sama basa lemah atau sebaliknya, nah itu bakal ada hidrolisis atau enggak buffer lah gitulah ya. Nanti kalian belajar lebih detailnya lagi. Nah, kalau yang ini kan berarti basa kuat NaOH terhadap atau dititrasi kepada apa nih? Sampai akhirnya dia pH-nya itu antara 8 sampai 9. Asamnya. Ya, betul ya, asam lemah tuh, udah pintar-pintar gitu. Jadi dari kurva ini aja kita bisa tahu gitu. Bisa nganalisis. Sebenarnya nggak usah dari kurva, kalau misalnya diketahui ini volumenya kita udah bisa sama pH-nya udah bisa ketebak gitu. Ini pH awalnya nih sebelum dititrasi dia 2,87. Kalau yang ini 1 ini pH-nya. Artinya yang ini tuh lebih asam ya, yang grafik pertama. Lebih asam. Jadi lebih kuat asamnya dibanding yang grafik kedua yang cuma 2,87. Dia lebih asam lemah. Oke. Kita mulai ke soal nih, teman-teman. Nih, tadi kurva titrasi itu menunjukkan hubungan antara apa sih dengan apa? Baru nih, masih fresh. Bentar. Ini apa ya? Yang ini nih, Y sama X-nya. X sama Y-nya. X-nya itu apa, Y-nya itu apa, gitu. Oke, aku buka aja ya. Nah, ya jadi kurva titrasi itu menunjukkan hubungan antara pH, tadi kan Y ya, sebagai sumbu independennya Y. pH larutan yang dititrasi terhadap volume larutan pernitrasi.
atau sumbu X, sumbu dependennya. Atau kebalik, nggak tahu lah. Jadi kalau misalnya contoh, kita punya HCl di sini HCl. Nah, titrasi nih, masukin NaOH. Nah, berarti kurvanya itu bakal pH dari HCl dan volume dari NaOH gitu. Bayangkan? Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi. Larutan HCl misalnya dititrasi dengan NaOH. Nah, maka kurvanya itu bakal pH larutan HCl sebagai sumbu Y dan volume NaOH sebagai sumbu X-nya. Gitu. Lanjut. Yang tadi, titik akhir titrasi adalah apa? Slide-slide sebelumnya nih. Aku buka aja ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, ya, titik di mana indikator akan berubah warna. Yang tadi ya, setelah dia melalui titik ekivalen alias mol dari asam, mol dari H+ sama mol dari OH- sesama, dia akan berubah warna gitu sesuai dengan kondisi larutan terhadap apa gitu. Ya, gitu ya. Lanjut. Tadi titik ekivalen apa? Itu saat di mana jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-. Nah, ini nih, ketika titrasi asam kuat oleh basa kuat belum mencapai titik ekivalen, apa yang terjadi? Ini point of view-nya ada larutan asam kuat ya dititrasi dengan basa kuat. Nah, jadi sebelum ekivalen kondisinya tuh kayak gimana? Apakah H+-nya lebih daripada OH-nya atau OH-nya lebih daripada H+-nya atau sama kira-kira? Ada yang jawab pH naik sedikit lebih sedikit. Ada yang lain nggak? pH naik sedikit lebih sedikit. Oke, aku buka ya. Nah, jadi kurang tepat nih, teman-teman. Coba kita untuk lebih kebayangnya, kita lihat grafik yang tadi. Nah, ini. Iya bener deh, pH naik sedikit lebih sedikit. Aduh ya Allah, maaf. Aku kira turun. Benar. Pintar. Maaf ya. Jadi benar pH naik sedikit lebih sedikit. Kenapa? Karena yang tadi nih. Aduh maaf. Yang tadi kan awalnya dia asam. Asam artinya pH-nya rendah. Nah, dititrasi dengan basa. Nah, berarti ditambahin basa terus menerus gitu ya. Yang tadinya asam banget jadi asam enggak banget, asam lemah, akhirnya netral gitu kalau dua-duanya kuat gitu. Pintar. Jago. Mantap ya. Oke, lanjut. Atau kita bisa sebut sebagai mol asamnya itu awalnya lebih gede dibanding mol basanya karena mol basanya kan masih ditambahin sedikit demi sedikit kan. Ini bahas tentang indikator. Indikator yang umumnya digunakan pada titrasi asam basa kuat. Ingat nih, ekivalennya asam basa kuat itu berapa sih pH-nya? Ya betul ya, 7 ya. Nah, indikator mana yang biasanya untuk yang netral? Aku tuh udah bilang sih. Jawabannya yang C ya teman-teman, fenaftalin. Ya betul, pintar. Ada yang jawab. Jadi fenaftalin itu sering dipakai untuk titrasi asam basa karena dia pH-nya itu cenderung netral. Gitu. Nah ini lanjut. Mulai ke soal hitungan. Boleh teman-teman hitung dulu. Jawabannya yang mana nih? Aku kasih clue tuh rumusnya.
Oke, gimana? Oke, ada yang jawab C ya. Langsung aku buka. Wait. Tuh, ini tuh lemot. Ih. Nah, ya benar jawabannya yang C. Pakai rumus yang di sini ya, teman-teman. Cek dulu nih, apa sama apa yang ditritasi. H2SO4 asam kuat yang divalen. Sedangkan KOH adalah basa kuat yang monovalen. Berarti pakai rumus yang ini, gitu ya. Kedua dikali konsentrasi asam dikali volumenya. 1 gitu ya, dikali konsentrasi basa dan volumenya. Dapat konsentrasi asamnya 0,05 gitu, pakai rumus yang tadi. Nah, oh iya di sini. Karena volumenya sama-sama mili gitu ya, jadi kalian nggak perlu sebenarnya ngubah ke liter, karena dia udah sama satuannya, bisa coret gitu. Jadi untuk literasi itu yang bikin orang mungkin banyak yang salah itu karena lupa tuh nggak ngasih kali dulu valensi asam atau basanya gitu. Jadi harus teliti. Oke, lanjut ya. Nah, ini nih, kita bahas tentang kurva. Kira-kira yang mana kurva yang akan menghasilkan titrasi kayak yang digambar? Ini aku udah kasih. Udah jawabannya dong. Udah nggak apa-apa, aku bahas langsung ya. Ini jawabannya yang E. Kenapa? Karena kita lihat nih. Pertama kita analisis dari awalnya. Awalnya dia di bawah. Artinya awalnya dia asam. Berarti butuh asam ya, asam kuat. Nah, terus kesetimbangannya itu ada di sini. Gitu ya, di atas. Di basa. Nah, berarti dia tentu bukan bereaksi sama bereaksi dengan basa kuat gitu. Asam kuat. Bukan bereaksi dengan basa kuat tapi basa lemah. Belum tentu ya. Wait. Oh, kayaknya bentar. Kok jawabannya? Tunggu. Kayaknya yang C nggak sih? Iya deh, kayaknya harusnya yang C ya. Ya udah, kita ambil yang C. Karena dia hasilnya itu pH-nya enggak 7 kan ya. Di atas 7 gitu. Tapi awalnya emang asam kuat. Ya kan? Ya bentar, aku juga bingung kenapa jawabnya yang E kemarin. Bentar, kita lewat dulu. Kita bahas kurva yang di sini dulu aja. Nih, yang di sini ya, yang kurva pertama. Kelihatan nggak sih? Aku jelasin ya. Kurva yang ini. Nah, kurva yang ini tuh terjadi ketika ada, ini kan pH awalnya rendah ya, berarti asam kuat bereaksi dengan basa kuat. Tandanya apa? Tandanya pH akhirnya netral 7. Berarti asam kuat yang jadi awalnya dititrasi oleh basa kuat gitu. Nah, yang ini kebalik. Awalnya dia pH-nya tinggi banget di sini. Berarti awalnya itu basa kuat dititrasi oleh sesuatu yang menghasilkan pH 7, pasti asam kuat gitu. Yang ini awalnya basa, tapi nggak tahu nih basa kuat atau enggak karena dia ada di sini di daerah 7. Berarti kayaknya basa lemah ya kalau daerah 7 gini. Dibuktikan juga atau diperkuat juga argumennya oleh hasil akhirnya yang pH-nya itu asam. Bentar. Iya, pH-nya asam. Karena asam kuat itu ya. Berarti basanya nggak boleh basa kuat. Karena kalau basanya basa kuat di sini, pH-nya pasti 7. Jadi harus basa lemah. Yang di sini, basa lemah.
Tapi pH-nya 5 sampai 6, berarti juga harus asam kuat gitu. Yang ini pH-nya juga rentang basa. Berarti basanya harus basa kuat, asamnya asam lemah. Itu. Yang ini juga rentangnya rentang di basa. Berarti harus basa kuat dan asam lemah. Wait, maaf, ke-mute. Ulangi ya. Jadi, kalau pH-nya di daerah basa, berarti dia basa kuat dengan asam lemah. Kalau pH-nya ada di daerah asam, berarti dia asam kuat dengan basa lemah. Nah, berarti ini pH-nya ada di daerah basa kan? Bentar. Ya enggak sih? Tapi nggak ada jawabannya. Kalau gitu. Nah, ini lewat dulu ya. Aku juga bingung. Kenapa? Salah sih yang C. Harusnya kalau misalnya dia dengan basa lemah, ini ya, basa lemah dengan asam kuat. Basa lemah dengan asam kuat. Yang ini. Nih, berarti yang ini. Harusnya pH-nya antara 5 sampai 6 gitu. Ini malah kebalikannya gitu, tinggi. Oke, aku keep dulu ya, nanti aku coba cari lagi kenapa jawabannya yang itu. Kenapa jawabannya yang E itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita punya sisa waktu 4 menit lagi untuk pengayaan soal lah ya. Ada sekitar 5 soal, tapi soal terakhir itu udah masuk ke bab hidrolisis sama buffer, jadi aku gak akan bahas itu ya. Nanti kalian lihat aja. Nah, yang ini nih. Untuk reaksi NH3 dan H2O, reaksi kesetimbangannya jadi NH4+ dan OH-. Menurut kalian, yang mana yang bersifat asam atau nggak basa? Ingat ya, kalau misalnya Bronsted-Lowry, dia itu sangat tergantung dengan reaksinya. Nah, di sini kita punya reaksi NH3 ditambah H2O, jadi NH4+ tambah OH- gitu ya. Nah, kita lihat aliran protonnya, aliran H-nya. NH3 awalnya punya 3H, terus dia berubah jadi punya 4H. Artinya dia menerima H+, itu yang tadi ya. Berarti kalau menerima, menurut Bronsted-Lowry, dia bersifat sebagai basa. Sedangkan H2O dia mendonorkan, itu bersifat sebagai asam. Ini kayak udah yang tadi ya. Jawabannya yang C. Nih, lanjut lagi. Nah, ini. Ini kayaknya mau aku hapus dulu pembahasannya. Biar kalian bisa nyoba ngitung. Bentar ya. Bentar. Wait. Oke, ada 2 soal lagi berarti. Share screen. Nah, yang ini. Udah ketahuan dong, nggak apa. Coba hitung yang ini. Yang fenol. Fenol merupakan asam organik yang memiliki pKa sekian. Sebanyak 50 ml alkohol fenol dititerasi dengan basa kuat. Maka pH fenol, nah ini kuncinya sebelum dititerasi berapa? Dicoba dulu.
kuncinya ya, kalau sebelum dititerasi itu artinya si basa kuat yang ditambahin itu nggak mempengaruhi perhitungan pH. Jadi ngitung aja pH fenolnya aja sebelum gitu. Langsung aja aku buka ya jawabannya. Nah ini, mulai ya, pKa-nya diketahui kan 10. Nah tadi yang sebelumnya nih yang kita udah bahas. Mau ngitung pKa itu, ya pintar, ada yang jawab 5,5, mantap ya. Menghitung pKa itu caranya dengan minus logaritma dari Ka. Nah, berarti kalau mau ngitung Ka, ya udah gitu kebalikannya. Kalau pK-nya 10, berarti Ka-nya sama dengan 10 pangkat minus 10. Ini ya. Nah, terus diketahui juga volume dari fenolnya 50 harusnya nggak sih? Wait. Volume dari fenolnya ya volumenya 50. Ini ngaco. Ya gitulah, salah nulis. Nah, jadi kuncinya kalau sebelum dititrasi, artinya si fenol sama KOH-nya itu belum dicampurin. Ya udah kalau gitu ngitung pH larut fenolnya ya udah yang sebelumnya aja. Jadi KOH-nya itu enggak mempengaruhi dalam menentukan pH-nya. Nah, terus kita lihat nih. Fenol itu masuknya ke asam yang kayak gimana? Asam kuat kah atau asam lemah kah? Sebenarnya kita bisa taunya lihat dari pKa-nya juga udah cukup gitu ya. Ka-nya kan 10 banget minus 10. Dan berarti dia masuknya ke yang lemah gitu. Mau nyari yang lemah, rumusnya tadi pakai Ka. Jadi kalau ada nilai Ka gitu ya, pasti dia udah lemah gitu. Karena diketahui Ka-nya gitu, karena jadi ya udah langsung aja lemah. Pakai rumus yang akar Ka dikali konsentrasi. Nah ini Ka-nya 10 pangkat minus 10. Konsentrasinya 0,1 yang fenolnya aja. Nah udah berarti dapat pH-nya sama dengan 5,5 gitu. Lanjut ya terakhir. Yang ini. Ini gampang nih. Boleh dicoba dulu. Oke, aku buka ya. Nah, ingat lagi nih, gampangnya kita lihatnya kalau yang reaksi gini pakai Bronsted-Lowry gitu ya. Kita lihat aliran H+-nya. 2/4 ya, pintar. CH3 2 kali NH, ini kan awalnya punya segini ya H-nya. Berubah tuh jadi bertambah H-nya. Berarti dia sebagai basa. H2S awalnya punya 2 H-nya, berkurang. Berarti dia sebagai asam. Nomor 1, CH3NH merupakan basa konjugat dari H2S. Salah ya, bukan basa konjugat, tapi dia basanya. Terus kalau yang kedua, CH3NH2+ merupakan asam. Nah, iya kalau ini basa, nah berarti ini asamnya, asam konjugatnya. Nah, kalau ini H2S merupakan asam konjugat dari kebaliknya itu asamnya. Nah, ini baru asam konjugatnya. Nah, kalau yang HS minus adalah basa. Ya betul. Jadi ada 4 jawabannya. Gitu. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Nah, ini kalian jangan lupa isi dulu evalnya. Nanti aku bakal bikin assignment di Google Classroom kuisnya. Gitu. Nanti mungkin deadline-nya
antara besok malam, tengah malam ya. Ya, jadi ada waktu sehari untuk ngerjain. Oke, jangan lupa isi evalnya. Oke, mungkin segitu dari aku. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang janggal gitu ya, atau pengen koreksi, atau pengen bertanya, boleh. Bentar, boleh aja PC aku, tapi di line ya teman-teman. Ya aku kirim line-nya karena handphone aku rusak. Curhat. Jadi WA-nya nggak bisa gitu. Oke, itu line-nya. Oke, segitu dulu dari aku. Makasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum. Kakak.